alhamdulillah ya memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya pasti akan ya benar ya. Gue ya, lupa juga nih kenalin ini direktur kita nih, direktur Mahkota yang terlapor juga kita juga. Maskernya dulu. Oh ya. Dengan siapa? Mas siapa? Fitra. Ini Hafiz Rizal, satu komisaris juga gitu. Ya memang kita bertiga lah ya yang terlapor. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Yang perlu saya jelaskan juga, yang melaporkan Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya setelah SP3 ini diterbitkan adalah Saudara Fitra Olin Juanda. Beliau ini adalah direktur di PT Bandung Mahkota. Jadi karena dia merasa bahwa harusnya ya Medina tidak melaporkan dia karena dia adalah direktur selaku pihak yang mewakilkan perseroan atau perusahaan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, tapi ternyata dilaporkan, maka setelah di SP3 perkara ini beliau melapor balik. Dia merasa bahwa sebagai direktur telah dicemarkan nama baiknya dengan pelaporan tuduhan dan dugaan penggelapan. Nah, itu yang kita klarifikasi. Oh berat, Mas Irwan sendiri nggak ada buat laporan Mas? Kenapa cuma satu aja gitu? Oh. Udah sih saya udah ngobrol juga sama Mas Zakir. Kita udah ngobrol sama Mas Zakir untuk bisa ini lapor gitu. Cuma memang ya ini kan proses ya. Kita juga baru terima SP3 juga baru kemarin gitu kan. Jadinya saya nggak mau gegabah juga untuk ya ini kan masalah hukum ya soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai saya buru-buru terus jadinya gimana gitu. Ada rencana kapan? Rencana bisa segera. Tapi gimana sih sampai akhirnya mau melaporkan Medina Zain dari kualitas ini? Akhirnya mau melaporkan ke depannya? Iya, karena memang ya ini kan udah di ranah hukum ya. Pasti setiap orang juga kalau udah main hukum pasti ada konsekuensinya juga gitu. Dan dan ini kan udah ke media juga gitu, jadi pengen ya terang benderang lah. Ya, perkara ini membuat Irwan pikiran, waktu, tenaga segala macam. Pasti. Ya kenapa juga lapor balik ya memang bulan ini lah ya kita benar-benar fokus banget buat masalah ini gitu. Kita benar-benar buka lagi semuanya data-data dan segala macam, kita serahin semua ke penyidik. Ya sangat-sangat menyita waktu juga kerjaan ya pasti gitu loh, pasti banyak juga kerjaan yang memang nggak jadi gitu ya, maksudnya kerjaan yang karena saya sibuk gitu loh, sibuk kan nggak beresin masalah ini. Itu persoalan yang sebegitu rumit apa sih sampai akhirnya pihak Medina Zain melaporkan direktur segala macam itu, masalahnya apa sih? Itu tadi sebenarnya yang saya bingung sampai sekarang. Ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu, melalui rapat dan RUPS, dan itu sudah kita jalankan gitu. Di saat ada masalah kayak gini ya kita jalankan ya, kita sebar undangan untuk rapat dengan komisaris dulu. Setelah itu kita ada RUPS LB gitu, dan di situ selain dia semua datang untuk rapat gitu, dan kita nyelesain masalah itu di situ ya gitu. Dan ada ada notulennya, sudah selesai semua. Mas Irwansyah, kabarnya RUPS itu sepihak, menurut Medina itu seperti apa ya? Mungkin dari pihak direktur atau kuasa hukum bisa menjelaskan? Nah itulah yang kadang-kadang kita bingung ya, karena di dalam undang-undang perseroan dan akta pendirian perusahaan itu RUPS itu bisa dilaksanakan untuk hanya 50% pemegang saham. Artinya kalau yang menjadi pertanyaan sekarang bahwa itu dikatakan sepihak, pertanyaan saya balik kepada mereka bahwa apakah RUPS yang dihadiri 80% pemegang saham itu bisa dianggap sepihak? Saya bilang tidak dianggap sepihak, itu lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya
konsentrasi mereka harusnya pada undang-undang PT, supaya tidak ada pandangan-pandangan yang sifatnya seolah-olah ada perbuatan melanggar hukum di sana dan sebagainya. Padahal faktanya setelah kita menunjukkan bukti-bukti yang kami miliki, itu sudah terkonfirmasi semua. Misalkan katanya ada uang yang masuk ke rekening, itu sudah terkonfirmasi dengan kesepakatan bersama dan sebagainya. Artinya seperti ini, kami tidak mau kembali ke belakang. Hari ini sudah clear, SP3 sudah diterbitkan, alasannya clear, bukan merupakan tindak pidana. Saya kira itu sebuah alasan yang menurut saya secara hukum sangat kuat untuk menjadi pegangan klien kami. Karena dengan dijelaskannya alasannya bahwa bukan merupakan tindak pidana, maka ini mengkonfirmasi tuduhan mereka bahwa sebenarnya tidak benar. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa karena beliau-beliau ini adalah warga negara yang percaya kepada hukum negara, maka setelah SP3 ini terbit, mereka menyerahkan kepada hukum negara untuk bagaimana merehabilitasi namanya, dengan cara apa? Lapor balik. Bang.